warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai materi yang lebih lanjut, sebaiknya HP-nya dikumpulkan dahulu dari kami. Di dalam itu juga aman. Saya kira takutnya kesenggol. Ya, saya tidak diperlukan di ruangan. Mungkin di sini ada yang belum damai deh dengan diri sendiri, atau masih mungkin ada yang pernah insecure. Oke, Ya, kita kali ini tidak akan membahas tentang KDPK ya. Itu mungkin habis ini kalau waktunya masih. Jadi Bapak hari ini mau menyampaikan tentang wawasan kebinekaan global dengan tema yaitu damai dimulai dari diri. Kira-kira ini nanti tuh kita membahas tentang apa sih? Dari judulnya aja nih. Damai dengan diri sendiri. Benarnya apa? Menerima diri Contohnya sendiri. sikap. Gimana? Memaafkan nggak apa? Kansa gimana Kansa? Menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri benar sekali. Terus ada lagi? Ada lagi? Itu ya. Kalau dari judulnya bahasa apa deh? Kalau menurutmu? Oke, kalau sikapnya tahu? Oke, good sekali. Poinnya adalah kita nanti belajar supaya tidak insecure dengan diri kita sendiri. Oke, mencapai pembelajaran kali ini nanti akan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Terus yang selanjutnya adalah memberikan contoh kasih sayang pada diri kita sendiri. Oke, sebelum masuk ke materi ini, Bapak pengen cerita dulu ya. Sebelum kalian bercerita, Bapak pengen cerita dulu. Bapak itu dulu pernah merasa pada posisi insecure pada diri Bapak sendiri. Oke, ceritanya gini. Dulu Bapak kan sekolah masuk SMP itu di sekolah yang tidak reguler ya. Artinya dulu tuh ada sekolah rintisan bertaraf internasional. Nah, Bapak itu siswa dari salah satu sekolah tersebut. Nah, di situ ternyata itu di sekolah tersebut itu ternyata didominasi oleh anak-anak dari orang tuanya di kalangan atas. Ya, misalnya dari orang tua yang kerja di pemerintahan, orang tua yang PNS, yang polisi seperti itu. Sedangkan Bapak kan dari keluarga yang tidak mampu ya. Terus masuk ke situ, dan Bapak dulu pernah merasa insecure karena Bapak ya di keluarga tidak mampu. Terus Bapak juga dulu karena kulit Bapak juga hitam ya. Nah, yang hitam itu dalam stereotip kita itu kan, mohon maaf, lebih unggul yang putih gitu ya, lebih cantik ya. Bapak itu dulu pernah dalam kondisi insecure, sehingga Bapak dulu pernah dalam kondisi seperti Ayu. Jadi pendiam banget itu, yang pernah kayak Ayu gitu, pendiam gitu. Jadi Bapak tuh berpikir deh pada waktu itu kalau menjadi pendiam seperti itu menurut Bapak itu tidak akan berkembang. Kalau kita insecure pada diri kita sendiri itu, kita tuh nanti tidak akan berkembang ya. Maka dari itu Bapak dulu cari solusi gimana tidak insecure ya.
Bapak melihat ke dalam diri Bapak, Bapak cari kelebihan yang bisa Bapak tonjolkan dalam diri Bapak. Bapak dulu termasuk anak berprestasi, jadi Bapak dulu ikut kayak pengembangan diri seperti mengikuti lomba kayak gitu, sehingga ketika kamu ikut lomba dan Bapak mulai membuka diri dengan teman-teman seperti ngobrol, terus berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dan ternyata ketika Bapak mulai mencoba dan mulai ikut pengembangan diri tadi kayak ikut lomba seperti itu, ternyata itu Bapak dapat dari situ menggali diri Bapak itu untuk lebih pede, dan ya pada akhirnya Bapak dari muncul tersebut tuh dari pengembangan diri tersebut dan mau mencoba, akhirnya Bapak menjadi lebih pede ketika bergaul sama teman-teman, dan perasaan insecure dari keluarga yang tidak mampu pada akhirnya itu lama-kelamaan akan menghilang pada waktu itu yang Bapak rasakan ketika Bapak masuk SMP ini. Oke, sebelum masuk ke materi lebih lanjut, di sini siapa yang mau bercerita? Kalau nggak ada yang mau, apa dulu? Coba, pernah dong kalian pada posisi pernah insecure? Masa nggak pernah? Nggak mungkin. Coba cerita dong. Ada yang mau? Kalau nggak tak tunjuk loh. Oke, satu lagi, satu perempuan ya. Oke, coba cerita dulu. Ali deh. Kita tangan dulu deh. Angkat dulu. Ayo Ali, saya dulu. Ayo, maju dulu ya. Gak mau pernah insecure. Gak pernah insecure. Gak apa cerita aja. Katanya pernah juga. Atau pernah apa ditolak sama perempuan karena gak apa cerita aja. Katanya mungkin aja. Oh cerita. Ayo yang lain. Yaudah, Zakia ayo kasih. Gak apa-apa ya, cerita ya. Ayo kan. Pernah dalam posisi, pernah dalam posisi Zakia atau enggak? Coba cerita. Terus gimana cara kamu supaya kamu tuh lebih pede seperti sekarang ini? Ya. Coba gimana? Oh benar. Terus kenapa kok insecure-nya gimana? Coba cerita dong. Terus saya gendut, terus saya gimana dibully atau gimana? Dibully sejak habis sejak dikatain sapi. Oke, dari situ kamu muncul rasa gimana sih cara mengubah ini supaya lebih pede lagi toh? Terus gimana caranya? Gak apa-apa, gendut, terus terus gimana supaya lebih pede? Deh, cara mengubah mindset kamu supaya lebih pede itu gimana? Gimana kalau kamu tuh? Memperbaiki tubuh, oke. Terus akhirnya kamu diet ya, dikatain gendut, terus akhirnya kamu pengen mengubah dirimu agar kamu lebih pede dengan cara diet tadi ya. Oke, terus habis itu berhasil dietnya, berhasil ya. Dan lebih kecil dong, berarti berhasil. Oke. Oh, pernah dalam posisi kurus juga, terus gendut, terus akhirnya kamu olahraga, terus karena gak pede dengan badan gendut, terus akhirnya olahraga, terus diet, gitu ya, mungkin ya. Iya atau enggak? Pas SMP kelas 9 itu kan saya kurus Pak. Pas itu tadi ngatain. Yes. Ora. Nanti sekeletan dulu sampai. Jadi sekeletan. Sekali. Sampai situ makan lagi pakai banyak porsi. Oke, terus akhirnya kegendutan lagi makan. Tapi gendut itu pas dalam sebelum kurus atau sesudah kurus gendut lagi? Seperti itu. Terus akhirnya Dia itu anak ketemu saya. oh, kurus kali.
Zina dan Zaki pernah dibully karena dia dalam posisi kurus sama gendut. Oke, siapa yang mau cerita lagi dari cewek? Aku nanya. Ayo, ayo saya. Coba dirayu deh, aku pengen bisa kamu deh. Pernah dalam posisi insecure nggak? Atau masih saat ini masih kamu dalam insecure? Coba, nggak apa-apa deh. Teman-temanmu di sini tuh support sama kamu, sebenarnya sayang sama kamu, jangan malu. Oke, coba cerita pernah dalam posisi insecure nggak? Gimana ceritanya? Nggak, ayo cerita nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Coba cerita. Iya, nggak apa-apa. Bapak itu dulu pernah dalam posisi kamu pendiam seperti itu, tapi akhirnya Bapak bisa seperti ini dengan apa? Dengan berlatih juga. Gimana? Pernah dalam sisi insecure? Gimana ceritanya? Bingung. Oke, coba aku yang lain juga aja deh, mungkin masih merasa malu. Kansa coba pernah posisi insecure atau enggak? Gak apa-apa deh cerita, di situ gak ada penghakiman. Oke, gimana teman-teman? Gimana? Coba pernah dalam posisi insecure gimana? Merasa insecure-nya pas bagian apa? Atau dulu pernah kamu tuh pernah hitam banget atau gimana? Bingung. Barunya mau. Oke, mungkin nanti di akhir sesi kita bisa cerita lagi ya, gak apa-apa wes. Oke, kita akan games ya, mau games. Oke, coba kalian berdiri dulu ya. Kalian berdiri coba. Yang asal laki-laki bisa berbaris ke belakang ke deret ini, yang asal perempuan boleh berbaris belakang ke deret ini. Ya. Oke, kita mulai identitas yang pertama. Ayo, waktu yuk. Sini. Oke, ini identitas kalian yang pertama, yaitu jenis kelamin atau gender. Oke, kira-kira nih, aku pengen tanya dulu ya, apa yang membuat kamu bangga menjadi seorang laki-laki di Alif? Apa yang membuat kamu bangga menjadi seorang laki-laki? Bisa memimpin. Ada lagi? Gak apa-apa. Kebanggaan diri itu juga boleh tuh ya, asal tidak berlebihan. Ya setelah kakak Jadi pemimpin terus. Bisa. Dalam arti apa? Oke, bisa. Oke. Tali mempunyai kebanggaan tinggi menjadi seorang laki-laki. Yang pertama dia dapat menjadi seorang pemimpin. Yang kedua dia dapat membahagiakan orang tua dengan cara bekerja dan memberikan nafkah kepada orang tua ya. Oke. Baik, saya boleh kita tepuk tangannya sebentar. Oke, selanjutnya yang perempuan nih. Kalian insecure nggak menjadi seorang perempuan deh, Anissa? Apa yang membuat kamu bangga menjadi seorang perempuan? Apakah seorang perempuan tidak bisa membahagiakan orang tua? Tidak mungkin kan? Oke, apa yang kamu membuat kamu bangga menjadi seorang perempuan? Apa? Tidak apa-apa, karena semua jawaban itu benar ini dari dalam diri kita sendiri. Apa? Ayo, tidak apa-apa. Yang membuat kamu bangga menjadi seorang perempuan. Oke, ada yang bisa mewakili? Apa sih yang membuat kalian bangga menjadi seorang perempuan?
bisa menjadi talent ya, bisa menjadi ibu rumah tangga, terus bisa menjadi seorang wanita karir juga. Oke. Enggak boleh dua. Ini masa. Oke, selanjutnya coba urutkan dari usia kalian yang paling tua ke paling muda ke belakang. Jadi yang paling tua di depan, yang paling muda di belakang. Yang paling tua Ali. Ali umurnya berapa? Yang paling tua di depan, terus yang paling muda di belakang. Oh, dia ada paling ya. Oke, oh ya, untuk yang jenis kelamin tadi, identitas yang pertama adalah jenis kelamin. Kira-kira jenis kelamin bisa diubah atau enggak? Bisa toh? Bisa. Oke, itu tidak mengubah kelamin, itu hanya orang-orang yang tidak. Dan yang tidak benar. Jadi fix ya, jenis kelamin bisa diubah atau enggak? Enggak. Meskipun dia optasi, meskipun dia apapun, dia tetap semuanya laki-laki ya laki-laki, kalau yang perempuan ya perempuan. Jadi identitas pertama dia tidak bisa diubah. Setuju atau enggak? Setuju. Oke. Yang kedua, identitas yang kedua itu adalah umur. Ya, umur kamu berapa nih? 16. Sama ada 16. Oh, cuma bulan aja 16. 17. Oke, Beb, apa yang membuat kamu bersyukur di umur 17 ini? Apa yang membuat kamu bersyukur? Dianggap dewasa sama orang tua ada lagi? Enggak, tidak aja. Yang paling muda di sini siapa yang paling muda? Cia. Apa yang membuat kamu bersyukur pada umur 15 tahun? 16 atau 15? Umur kali. Apa yang membuat kamu bersyukur, Cia? Di umur yang 15 tahun bisa naik mana? Bisa naik. Apa Cia? Yang membuat kamu bersyukur? Enggak ada. Mana yang apa? Lupa. Apa bukan? Apa? Enggak ada. Bingung ya mau jawabnya ya, saking banyak bersyukurnya ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau umur ini tuh, kira-kira identitas yang kedua umur itu apakah bisa? Enggak. Iya, apakah maksudnya tuker-tukeran apakah paman kamu paman 16 ya, Cia itu 15 tahun, apakah bisa ditukar umurnya? Enggak bisa toh, karena apa? Karena sesuai apa tadi? Tanggal lahir sama tahun lahir. Oke, identitas yang kedua tidak bisa diubah. Sekarang yang merasa paling tinggi di depan, yang paling pendek di belakang. Yang paling tinggi. Oke, udah. Oke, oke, Desaki sama Decia ya. Oke. Apa yang kamu membuat kamu bangga? Tubuh kamu jadi dari kamu bangga. Yang membuat kamu bangga itu apa? Buat kamu tinggi.
yakin? Oke. Oke, yang kedua. Bisa jadi kita. Ya, Ini tidak ada salah, tidak ada benar loh. Ini kan pendapat kalian loh. Itu bukan berarti kita Orang pas. belum Ya masalah apapun itu. Ronaldo gitu. bisa daftar. Bisa dapat KRI, oke, yang berbangga berarti adalah bisa dapat KRI. Kalau yang belakang sendiri Depatia, apakah pindah menjadi seorang perempuan yang tubuhnya pendek? Enggak dong. Minder enggak? Minder. Apa yang membuat kenapa kamu tak minder? Bisa ya, oke. Depatia minder karena mengandung lebih dari yang lain. Oke. Permainan dan selanjutnya deh kita mengkategorikan. Oh iya, ini kira-kira ini tinggi badan itu bisa diubah nggak? Bisa. Bisa. Oke, yakin? Dengan apa contohnya? Olahraga. Dia juga Ikut voli, olahraga. dia juga. Dia tidak. Ya. Nggak berat badan. Tapi kan yang Orang lain ini dia itu bisa saling juga. Oke. Jadi basket, olahraga, terus Jadi voli, terus bisa juga renang ya kan. Oke, berarti sepakat ya tinggi badan dia bisa diubah, oke? Sepakat? Oke, sepakat. Oke, coba yang ini gambar ini, kelihatan nggak? Ini gambar apa deh? Jengkol. Yang suka makan jengkol sebelah sini, yang nggak suka makan jengkol sebelah sini. Nggak apa-apa nih, jujur aja. Enggak suka sih dong. Ya. Enggak suka kan. Oke. Kenapa kalian tidak suka jengkol padahal enak loh? Ya, kalau nggak disemur kan enak. Kenapa? Bautnya tidak enak, ada lagi. Oke, kira-kira untuk yang ini ada yang belum pernah coba jengkol? Belum ya? Oke, kira-kira kalau nggak suka jengkol itu kira-kira bisa diubah atau enggak? Bisa dengan cara Rasakan. Oke, good, benar. Maaf, Oke, berarti ini bisa diubah ya dengan cara mencoba, benar? Lanjut. Oke, yang pendendam sebelah sini, pendendam sebelah sini, yang pemaaf sebelah sini. Sini Pak. Ini pemaaf. Nah sini boleh. Yo wes, ini kalau sini berarti pemaaf, sini pendendam. Yes. Ini gak ada yang pendendam berarti. Gak apa-apa lah kalau pendendam. Gak bisa lupain ya. Oke. Benar. Oke. Jadi kalian ahli ya, orang baik ya. Ada Oke. cuma ada gelombang. Kira-kira kalau pendendam ini kalian kan pemaaf ya, kira-kira bisa diubah, bisa berubah gak jadi salah kalian yang pendendam? Bisa. Bisa. Bisa dipilih. Ah, itu kan boleh pilih. Kenapa? Contohnya gimana? Karena kita Hah? Bos, gimana? Apa sih yang bisa menjadi seorang pendendam? ada sesuatu yang nggak bisa dimaafkan. Oh, kasar. Ini dari sifat ya, sifat itu bisa diubah. Ada di dalam Hei. Tahu plus 62 tahu? Ya. Apa plus 62 itu? Cek. Nomor telepon. Apa? Apa sih? Sama sama
bawah apa sih plus 62 nomor telepon Indonesia. Oke, kalian bangga nggak jadi warga plus 62? Ada yang tidak bangga? Ayo, Pak. Nggak apa-apa. Bangga semua berarti. Ali Pak. Oke, apa yang membuat kalian bangga menjadi plus 62? Karena Indonesia. Ya, Indonesia kenapa? Apa yang membuat kalian bangga? Kenapa? Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa aku nggak dilahirkan sebagai bangsa Indonesia orang yang Karena orang Jepang lebih. bangga nggak jadi orang Indonesia? Alasannya kenapa? Satu aja, coba yang bisa disebutin. Kenapa kalian bangga jadi orang Indonesia? Karena sepak bolanya mau. Hah? Karena sepak bolanya pakai. Sifat apa? Sepak bolanya mau. OTW, me? Ya, oke. Amin. Jadi intinya kalian bangga ya menjadi warga plus 62. Sepakat atau enggak? Sepakat? 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 Oke, bisa kembali ke tempat duduk kalian. Oh, kayak politik. Oke, jadi kan kalian tadi telah belajar mengenal identitas diri kalian ya. Identitas diri kalian itu nanti ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Dari sini tadi yang bisa diubah apa aja? Yang bisa diubah? Tinggi, terus makanan favorit sama sifat. Yang tidak bisa diubah berarti umur, jenis kelamin sama Oke, dari identitas tadi deh, dari semua identitas ini tadi, ada nggak beberapa identitas dari diri kalian yang sebenarnya itu kalian banget tetapi kalian tidak mau mengakui? Ya, tadi jengkol tadi juga bisa. Kalau nggak ada makanan selain jengkol juga sama. Opsional. Jadi kamu tuh sebetulnya kamu tuh nggak suka-suka banget tapi doyan jengkol ya. Oke. Jadi berarti tadi intinya kamu tadi menutupi lah ya apa nggak suka jengkol tadi ya. Enggak apa itu maksudnya nggak suka banget tapi ya nggak suka doyan itu. Oke. Nggak suka tapi doyan. Oke. Kalau menurut dari Sublen nih dari identitas ini yang paling penting menurut kalian ini yang mana? Yang menurut Kak Desi Sublen penting itu yang mana? Jenis kelamin. Terus sama apa? Umur. Karena apa? Kenapa Kak Desi membuat kamu jadi penting? Karena kenapa kok jenis kelamin sama umur ini? Iya. Terus yang bisa membedakan mana yang laki mana yang perempuan. Terus kalau umur kenapa ini penting? Kan kalau jadi kalau menurut Desubel umur itu penting karena apa tadi sifat ya kalau anak kecil berarti sifatnya masih anak kecil kalau dewasa berarti lebih dewasa. Dan yang dapat tambah ya untuk jenis kelamin sama umur ini penting karena anak-anak terdapat di KTP. Oke, boleh kita tonton videonya ya. Coba dicermati videonya, terus nanti coba nanti diceritakan ya salah satunya. Dengar gak?
mau cerita? Di kenapa? De Alisa atau De Kansa atau De Cia mau cerita? De Alisa. Ayo Kansa, ayo nggak apa-apa Kansa. Ini cerita apa video ini? Identitas, kenapa identitas? Apa arti identitas? Apa identitas kan? Identitas dari itu apa? Tiap orang mempunyai identitas yang berbeda-beda. Terus gimana? Identitas ini dalam video ini identitas yang berbeda-beda. Terus apa lagi tambahnya lagi? Iya, identitas yang berbeda-beda terus. Ya tadi udah terakhir. Oke, jadi identitas dalam video ini itu menceritakan bahwa identitas setiap orang itu mempunyai identitas yang berbeda. Ada identitas yang dibawa sejak lahir seperti jenis kelamin sama suku ya kan. Tapi ada juga identitas yang ditambah ketika kita pernah mengalami proses hidup. Contohnya adalah fakultas tadi yang disebutkan ketika kita berkuliah. Terus menjadi siswa SMK Muhammadiyah itu sudah merupakan identitas tambahan ketika kalian mulai berproses dalam hidup. Jadi setiap orang mempunyai identitas yang berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda kalian itu kan ya identitas kalian berbeda-beda, tetapi ketika meskipun kalian tuh pernah berbeda identitas, tapi kalian juga pernah mengalami identitas yang sama. Ya ketika kalian jadi siswa SMK Muhammadiyah kan berarti kalian mempunyai identitas yang sama. Ya intinya dari video itu daripada kalian itu membeda-bedakan identitas kalian, lebih baik cari persamaan identitas kalian agar kalian lebih bisa bersatu mencapai tujuan bersama daripada membeda-bedakan identitas kalian. Itu inti dari video ini tadi. Ya, ada apa lagi ini? Ya. Oke, selanjutnya adalah kelas asik. Kelas asik atau kasih sayang diri sendiri. Sebetulnya kalian itu bangga dengan diri kalian itu boleh, bangga dengan diri kalian itu boleh, tapi tidak sampai berlebihan atau menimbulkan atau sampai tingkat narsisme. Narsisme itu apa sih, Alisa? Narsisme itu apa, Alisa? Hah? Dia gak apa-apa kepedean atau mengagumi diri sendiri secara berlebihan. Kalau di sini itu kalian bisa nggak bagaimana sih cara-cara kalian kelas asik atau mencintai diri sendiri, atau langkah gimana sih kalian menyayangi diri kalian sendiri? Ada yang bisa nyebutin? Oke, yang pertama apa? Ada yang ngomongin diri kita sendiri, kita tidak boleh tanggapi. Oke. Atau jangan dengar sekali. Terus ada lagi? Cuek dengan orang sendiri, kalian tidak suka pada kita. Terus ada lagi yang lain? Ada yang lain? Fokus memperbaiki diri atau self care
atau merawat diri kita sendiri dengan apa? Pencapaian. Lanjut. Apa lagi? Kalian memakai baju ini menyayangi diri kalian nggak? Bentuk menyayangi diri kalian nggak memakai baju yang bagus-bagus ini? Iya, kalian olahraga mencintai diri kalian sendiri nggak? Itu bentuk mencintai atau puas asih pada diri kalian nggak? Iya dong. Soalnya kenapa? Soalnya ketika kita olahraga, kita akan menjadi lebih sehat dan pikiran kita juga lebih sehat juga, tidak gampang stres. Ya, itu juga bentuk self care atau mencintai diri kita sendiri. Kayak tadi Zaki dibully gendut, dibully kayak apa tadi, sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan, tetapi karena dia merasa dia sayang pada dirinya sendiri, akhirnya dia berubah dengan diet, terus olahraga, akhirnya berhasil menjadi kurus seperti ini. Oke, yang terakhir itu adalah kalian yang itu tidak boleh ya, ketika kalian mengalami kegagalan itu kalian tidak diharamkan untuk kayak menyalahkan diri kalian sendiri 100%. Ya kalian itu yang paling penting itu adalah self awareness atau sadari diri kalian sendiri, sadari kelebihan kalian, sadari apa yang kurang dalam diri kalian, itu sadari juga. Ya itu merupakan salah satu atau contoh-contoh kalian love yourself atau menyayangi diri kalian sendiri. Oke, adik-adik sepakat? Kau menang semua, sepakat? Kalian tuh hari ini udah ada pelajaran, seharusnya seneng loh. Malah nggak seneng ya. Oke, nanti bapak kasih tadi dalam materi. Oke, dulu yang selanjutnya ya. Oke, coba yang ditonton dia itu nggak ditonton, terus tadi disenggolkan ya. Yuni. Desinya coba ditonton dulu deh, nanti dulu mainnya. Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Dengan busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Dan akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa kaya itu merasa minder tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik dari fisik, prestasi maupun sifat khusus. Kalau dari situ kelihatan berbeda sendiri. Antara guru di tempat sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari satu dari 4 siswa merasa minder karena Desa fisik, ini boleh dan satu minta dari tolong 5 hati siswa merasa minder karena gangguan nanti kita prestasi kalau seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Karena sibuk menentukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena Islam membuat standar kecantikan itu identik dan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar kewarnaan adalah berambut lurus tak bergerak. Jika kita
yang bisa kita pelajari dari video ini? Ya, Apa yang bisa dipelajari dari video ini? Ada yang mau menjawab? Coba ya deh. Ada yang bisa kalian pelajari deh? Ada yang bisa menjawab? Coba. Ayo toh, ada yang menjawab yuk, coba yuk. Ini dari tadi sakit udah. Siapa dek? Aku bisa kan menyimpulkan begini coba. Mau kemana Suci? Ya izin dulu dong. Apa dek yang kamu bisa pelajari? Apa? Ayo. Dek Ali, apa dia apa yang kamu bisa pelajari dari video ini? Buya gitu tadi. Bangga dengan diri kita apa adanya. Oke, bangga dengan apa? Bangga dengan apa? Diri kita apa adanya. Oke, terus apa lagi? Tidak membohongi diri sendiri. Asik. Oke, sebenarnya itu gini. Intinya dari video ini ya, kalian itu tidak boleh membandingkan diri kalian sendiri itu dengan orang lain, termasuk pencapaian, termasuk kecantikan. Kalian itu tidak boleh membandingkan diri kalian dengan orang lain. Ya, contohnya gini. Kalian tahu suku di Myanmar nggak yang bulunya panjang? Tahu ya? Yang pakai gelang-gelang, tahu nggak? Oke, kalau menurut kalian standar kalian di sini itu menurut kalian itu kayak gitu tuh aneh atau cantik? Aneh. Aneh. Cantik. Setuju ya, aneh ya? Oke, aneh. Tapi kalau di sana memang standar kecantikannya itu seperti itu, dia kan apa? Bulu itu apa ya? Lehernya panjang. Oke, kalau katakanlah orang Afrika gitu deh, yang apa namanya, yang hitam itu menurut kalian itu cantik atau enggak? Cantik atau enggak? Jadi intinya apa deh? Jadi intinya itu di setiap tempat itu standar kecantikan itu berbeda-beda. Ya. Standar kecantikan itu relatif. Ya. Jadi daripada sibuk kalian menstandarkan diri kalian dengan standar orang lain, lebih baik kalian buat standar untuk diri kalian sendiri. Dan yang penting adalah tambah value diri kalian, tambah apa yang kemampuan yang bisa kalian tambahkan atau yang bisa disebut dengan inner beauty tadi. Ya, akhlak diperbaiki kayak gitu. Daripada kalian menstandarkan pamannya cantik itu harus putih, tidak boleh seperti itu, jarang. Ya, lebih baik kalian buat standar diri kalian sendiri. Yang penting tambah value, tambahi value kalian dan tambahi itu tadi, perbaiki akhlak sehingga kalian mempunyai inner beauty kalian masing-masing. Oke, Bapak kasih ini ya, kasih kertas. Coba nanti ditempel di papan ini ya. Coba gambar wajah kalian. Boleh sebisa kalian, tidak apa-apa. Berikan identitas kalian, nama, alamat, jenis kelamin, terus foto dalam hidup boleh. Gak apa-apa gambar wajah kalian, sebisa kalian gak apa-apa. Oh ya, nama, alamat, jenis kelamin, sekolah, terus yang penting adalah apa kelebihan kalian dan kekurangan kalian. Oke, bisa dimulai.
Gambar apa? Nggak usah wes, anu aja nama atau sana aja ya. Nanti ditulis kita katakan di papan. Nama, Pak ya ada ya kalau gambar diri sendiri ya. Nggak usah, tuliskan identitas kalian mengikuti nama, terus alamat, terus kenapa? Ya wes, nggak apa-apa. Jenis kelamin, terus agama, terus anu ya, kelebihan dan kekurangan ya. Wes ini aja wes. Kurangannya nggak bisa diikutin. Ya, boleh. Ya. Oh, kertas kembali ya. Maaf, nggak tahu aku. Oke. Ya boleh. Yes, karena ada di situ. Ayo di sini. Ayo. Jauh Ketika kalian menuliskan kelebihan diri kalian itu juga merupakan bentuk kepedean kalian loh. Jadi kenapa kekurangan? Jangan. Hah? Jangan. Gak apa-apa tulis saja. Kelebihan nggak tahu. Tahu nggak? Gak apa-apa wes tulis aja bisa gitu. Ya, udah kelebihan. Kekurangannya nggak tahu. Sifatnya juga tidak tahu. Oke. Lupa, sering lupa, enggak. Itu juga yang bentuk kekurangan. Apa? Coba tidak, kalau udah coba ditandakan papan tulis. Kelebihan sih kalau manipul itu kelebihan sih, karena kalau kamu jawab menang artinya kamu kuat. Nanti kalau seorang laki-laki itu menang sih tidak masalah. Bisa diatur.
tidak punya prestasi. Belum punya. Adalah dari apa? Bisa gambar, gambar. Kekurangannya kurang duit malah. Kamu Kurang duit pak. di sini tidak ada bakat. Oke, kalau sudah bisa ditempelkan di papan tulis. Gak apa-apa. Gak bisa dicepat boleh. Yang di bawah sini aja loh. Ini aja jejek itu. Nah ini aja jejek dan bisa ini sudah baca apa? Terlupa. Kelebihan tinggi, oke. Kelebihan ganteng juga boleh ditulis boleh. Salah kali. Ayu. Salah kali ayu. Menghambat kita masuk surga gara-gara ya, jatuh semua angin pak. Ya, sama aja. Ayo dek, sudah. Gak apa-apa terus aja, tidak ada penghakiman. Terus saja aku cantik kok, biar boleh loh. Jadi ya sudah, kalau sudah disebutkan. Ini dia udah punya pacar. Iya, di sini menjaga nama ya. Sering nangis tuh kelebihan tuh. Kekurangan. Ayo kelebihan. Dari berdua kan yang sering setia tolong. Oke dek, oke. Kita sampai pada sesi terakhir ya. Coba kalian lakukan peluk pada diri kalian sendiri. Peluk pada diri kalian sendiri. Ayah sudah di peluk pada diri kalian sendiri. Atau boleh peluk pada teman dulu. Dengan diri aja ya. Dengan diri ya. Ayo Ali. Oke, kita akan berterima kasih pada diri kita sendiri ya. Buka matanya, boleh tutup matanya, boleh tutup matanya. Ikutin kata-kata Bapak ya. Ayo ini masih terakhir loh.
Oke, coba tutup mata kalian. Ikut bapak, ikuti kata-kata bapak. Wahai buku, tutup mata kalian. malah kita tuh mau berterima kasih pada guru kita sendiri loh. Boleh ikuti bapak. Wahai buku, terima kasih. Ayo pendengar. Terima kasih. Ayo, gak ada suaranya itu gimana? Terima kasih. Sudah menemaniku. Maafkan aku. Karena belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas. Aku pasrah. Rasa lelah kau boleh pergi sekarang. Rasa lelah kau boleh pergi sekarang. Terima kasih. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada dirimu seutuhnya. Aku sayang pada tubuhku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Aku janji tidak akan menyalahkan dirimu terus menerus. Terima kasih tubuhku. Baik. Boleh tepuk tangan dulu, kita tepuk tangannya. Lagi semua buyur aja. Masa kamu ditinggal di Pak kamu? Masa lelah dong. Pada sesi terakhir ada yang bisa menyimpulkan apa yang dipelajari kali ini? Boleh salah satu. Apa yang bisa dipelajari? Apa yang bisa kamu petik dari pelajaran kali ini? Boleh coba jawab. Ayo, aku dari kalian. Dengan nanti salah kalian ya. Ayo. Setia. Ayo deh. Apa yang bisa kamu pelajari? Gak apa-apa. Ayo mas kan cepat dijawab deh Saskia. Kenapa? Gak apa-apa. Ayo mau? Belum menang semua ya. Ayo dek Alisa sampai dipelajari ya. Tuh, ayo dah, jangan main tangan dong. Ayo dari sudah selesai ya. Apa yang bisa dipelajari? Terima kasih. Oke, yang pertama jangan insecure terus. Jangan insecure terus. Yang kedua, apa? Insecure, tidak ada yang insecure terus. Kelebihan dan kekurangan terus. Yang paling penting menghargai apa? Menghargai diri sendiri dan identitas diri kalian. Oke? Jadi berharap setelah sesi ini kalian jangan pernah insecure pada diri kalian sendiri. Karena semua orang mempunyai
kamu yang lebih berarti. Dengan cara apa? Dengan cara tunjukkan prestasi kalian, tunjukkan value kalian, tunjukkan bahwa kalian itu berharga dan kalian itu sebetulnya itu berharga dan pantas untuk dihargai. Oke? Oke, setuju? Sepakat? Sepakat? Ayo kalau ada tepuk tangan. Sepakat? Sepakat. Oke, boleh minta tepuk tangannya. Oke, untuk